Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1-14. Namun sebelum itu marilah kita memohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami memuji dan memuliakan Dikau yang kudus untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau beri bagi kami, umat kepunyaan-Mu yang rindu untuk boleh membaca merenungkan firman-Mu. Tapi biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bukan hanya menyampaikan firman, mendengar, tapi juga merenungkannya, tapi terlebih kami menjadi pelaku firman yang setia, dimanapun kami pergi dan berada, sehingga kami semua dapat menikmati berkat surgawi darinya. Karena itu hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan ini, biarlah Engkau pakai menjadi berkat bagi semua yang bersama-sama merenungkan firman di saat ini. Hanya di dalam nama Yesus firman kehidupan. Amin. Bacaan kita oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudaraku, firman adalah anugerah bagi manusia yang seharusnya tidak layak di hadapan Tuhan. Karena firman adalah suara Allah yang memberi perintah, ketetapan, tapi juga petunjuk atau jalan yang benar bagi manusia. Betapa beruntungnya jika kita mendapat kesempatan untuk mendengar Tuhan berfirman, bahkan ada janji berkat bagi siapa yang taat mendengar dan melakukan firman-Nya. Namun harus disadari bahwa untuk taat pada firman Tuhan, motivasi kita harus benar, karena Tuhan melihat hati manusia dan Ia tidak bisa dipermainkan. Artinya, ketaatan akan firman janganlah hanya karena manusia ingin berkat Tuhan atau karena takut kepada hukuman, sehingga ketaatan terjadi hanya karena takut. Itu berarti manusia hanya terpaksa taat. Tetapi baiklah manusia taat karena mengasihi Tuhan, bersyukur atas anugerah Tuhan, dan karena menyadari bahwa Tuhan itu pencipta, penebus, Tuhan dan Raja yang layak menerima ketaatan kita.
Ketika kita sudah hidup taat, maka Tuhan yang adil pasti akan memberikan berkat-Nya sebagai bentuk keadilan dan kasih-Nya bagi orang yang bersedia taat karena kasih, bukan karena takut dihukum. Bacaan kita dalam kitab Ulangan ini merupakan tulisan Musa sebagai amanat Musa kepada umat Israel sebelum ia berpisah dengan mereka di dataran Moab, sebelah timur Yeriko dan Sungai Yordan. Karena Musa telah didaulat Tuhan untuk mati di sana dan tidak bisa memasuki tanah perjanjian Kanaan. Maka sebagai seorang pemimpin yang baik, sebelum ia menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua, Musa mengulang kembali perbuatan besar Tuhan sepanjang perjalanan umat Israel angkatan pertama di padang gurun saat keluar dari Mesir, yang semuanya telah binasa di padang gurun karena ketegaran tengkuknya dan ketidaktaatannya kepada Tuhan Allah. Karena itu Musa mengulang kembali berbagai ketetapan, perintah, dan hukum yang merupakan firman Allah kepada umat Israel angkatan kedua yang akan memasuki dan menduduki tanah perjanjian, dengan harapan agar mereka taat mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan, karena berkat Tuhan sudah tersedia di tanah perjanjian apabila mereka dengan sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita tahu bahwa tanah Kanaan dinyatakan Tuhan sebagai tanah yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, dalam Keluaran 3 ayat 8. Namun untuk dapat menikmati kebaikan negeri itu, Tuhan menghendaki ketaatan umatnya, bukan ketidaktaatan. Karena itu bacaan kita akan menunjukkan janji berkat bagi umat yang taat dan bersedia melakukan firman Tuhan karena mengasihi Tuhan. Pertama-tama kita harus mengerti bahwa firman Tuhan di bagian ini berarti suara Tuhan yang artinya harus didengarkan. Firman juga adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan, dan firman juga adalah jalan yang ditunjukkan Tuhan yang harus dijalani. Umat Israel diperingatkan agar segera melakukan apa yang disampaikan Musa, karena kata hari ini di ayat 1 mengisyaratkan bahwa mereka harus segera menaati firman. Jangan menunda atau menunggu. Mereka diharuskan mendengar firman dengan baik-baik atau dengan setia dan taat. Di sini berarti mereka harus mendengar dengan penuh perhatian dan mematuhi apa yang didengar dengan cara melakukan firman dengan setia. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri atau melalaikan perintah Tuhan, dan ketaatan mereka kepada firman Tuhan jangan dicemarkan dengan cara mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Maka ada berkat-berkat yang sudah tersedia bagi mereka yang mau taat. Berkat-berkat itu meliputi segala bidang kehidupan yang sangat dibutuhkan setiap ciptaan Tuhan, baik hewan, tumbuhan, terlebih manusia, di atas tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkat-berkat itu ialah berkat atas bangsa-bangsa, yakni Israel akan ditinggikan di atas segala bangsa di bumi. Saat berperang melawan bangsa musuh, Israel akan memenangkan peperangan. Bangsa yang melawan Israel akan maju menyerang secara bersama-sama, namun mereka akan mengalami kekalahan, sehingga mereka akan lari bertujuh jalan membelakangi umat Israel. Mereka akan diangkat Tuhan menjadi pemimpin atau kepala dan dinaikkan di antara bangsa-bangsa karena kejayaan dan dijauhkan dari kejatuhan dan kemalangan. Dengan cara ini Tuhan hendak menyatakan kemuliaan-Nya atas umat-Nya yang atas mereka namanya disebutkan. Maka segala bangsa akan takut menghadapi Israel karena Tuhan ada di pihak Israel. Selanjutnya mereka juga dijanjikan berkat kesejahteraan, baik di kota maupun di ladang. Keturunan mereka diberkati sejak masih berupa buah dalam kandungan atau sejak dalam rahim. Bahkan apa yang menghasilkan bagi mereka seperti hasil bumi atau tumbuh-tumbuhan, hasil ternak berupa lembu sapi dan kambing domba, bahkan kandungan domba mereka pun diberkati Tuhan dengan kebaikan. Segala usaha dan pekerjaan mereka dibuat berhasil. Kemanapun mereka pergi dan berada saat memasuki suatu tempat maupun pada waktu keluar dari sana, mereka dalam berkat Tuhan. Dipenuhi apa yang mereka butuhkan, yakni makanan dan minuman yang disimbolkan dengan bakul atau tempat adonan yang diberkati. Ada jaminan bahwa berkat bagi mereka tidak akan berkurang atau habis, karena semua itu sudah disimpan dalam perbendaharaan Tuhan, yakni di langit tempatnya, yang dicurahkan dalam bentuk hujan yang menyuburkan tanah pada masanya.
sehingga mereka tidak akan mengalami tahun kering yang menyebabkan kekurangan atau kehabisan apapun. Maka mereka akan menjadi pemberi pinjaman kepada banyak bangsa dan tidak pernah meminjam, karena apa yang dibutuhkan selalu tersedia. Namun, semua janji berkat itu hanya akan dinikmati jika Israel bersedia taat dan patuh pada firman Tuhan, yakni saat mereka mendengar suara Tuhan, saat mereka melakukan perintah Tuhan, dan saat mereka tetap berjalan di jalan Tuhan. Identitas mereka juga penting untuk mengingatkan mereka agar tetap taat kepada firman Tuhan, karena mereka adalah umat yang telah ditetapkan Tuhan sebagai umat pilihan yang telah dikuduskan Tuhan. Karena itu mereka adalah umat yang berhak memasuki dan menduduki tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudaraku, melalui bacaan ini, kita diingatkan akan beberapa hal yang akan mendorong kita untuk senantiasa taat dan setia, mendengar dan melakukan firman dalam kehidupan ini. Yang pertama, ingatlah bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Ada ungkapan berkata, status kita mempengaruhi tindakan kita. Artinya saat kita menyadari status kita di hadapan Tuhan adalah orang-orang pilihan yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus dengan pengorbanannya yang besar, maka sudah seharusnya lah di dalam dunia ini kita menyatakan tindakan hidup yang sesuai karakter anak-anak Tuhan, yakni meneladani karakter Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lebih dahulu taat kepada Allah seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jika kita meneladani Yesus, maka siapapun kita di dalam dunia ini akan selalu menyadari bahwa pada hakikatnya kita manusia lemah, terbatas, bahkan fana, yang tidak untuk selamanya ada dalam dunia ini. Maka kita butuh firman yang bersifat kekal untuk selalu membimbing kita berjalan di jalan kebenaran yang akan menuntun kita pada hidup kekal. Orang yang selalu mau menerima firman adalah orang yang rendah hati, karena ia selalu merasa butuh Tuhan dengan cara mau mendengar suara Tuhan, diajar dengan perintah dan ketetapan Tuhan, dan dituntun ke jalan yang benar. Dan ia akan berjuang menaati firman dengan menyangkal diri, karena seringkali keinginan daging berlawanan dengan apa kata firman. Yang kedua, bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena kasih karunia kita telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus adalah firman, sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oleh karena itu, mensyukuri anugerah Allah yang besar melalui Yesus Kristus Sang Firman, kita terpanggil untuk tinggal di dalam Yesus, agar Yesus berkuasa dalam kita. Jadilah seperti seorang murid yang penuh sukacita, tekun dan taat menerima ajaran dan didikan Sang Guru. Ajaran dan didikan Tuhan bisa kita terima saat kita membaca Alkitab dan merenungkan firman dari khotbah-khotbah, ketika kita bersaat teduh pribadi bersama keluarga maupun dalam persekutuan ibadah. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti, memahami, mengingat firman yang sudah kita baca, dengar, dan renungkan. Bahkan akan memampukan kita melakukan firman dalam ketaatan setiap hari. Dengan demikianlah kita menyatakan Yesus di dalam diri kita. Hidup kita jadi kitab terbuka yang bisa dibaca semua orang, sehingga kabar baik terus diberitakan melalui kita orang-orang yang telah diselamatkan. Karena itu, sebagaimana kita bersyukur setiap hari, nikmatilah firman juga setiap hari. Karena firman adalah makanan bagi pertumbuhan iman kita. Mulailah sekarang, hari ini juga, untuk membaca firman, merenungkan, mengingat, dan melakukan firman. Demikianlah kita menyatakan syukur kita
atas keselamatan yang telah kita terima. Semakin dalam kita merenungkan firman, semakin taat kita melakukan firman, maka iman kita pun semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup yang menjadi berkat, sebagai wujud hidup yang bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Yang ketiga, janji berkat dan janji kutuk. Salah satu sifat ilahi dari Tuhan Allah ialah keadilannya. Karena keadilannya, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapinya. Demikian bacaan kita di saat ini. Janji berkat yang pada awalnya ditujukan untuk bangsa Israel sebagai keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub telah mereka terima ketika mereka memasuki dan menduduki tanah perjanjian Kanaan. Mereka pun menikmati kekayaan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Namun kita tahu bangsa Israel telah gagal taat pada firman Tuhan. Saat di tanah pemberian Tuhan itu, mereka menajiskan dirinya dengan berbagai kelaliman dan kefasikan, bahkan menyembah berhala, sehingga mereka bukan hanya menikmati janji berkat Tuhan, tetapi juga janji kutuk dari Tuhan. Dalam bacaan selanjutnya di pasal 28 ayat 15-46. Mereka pun mengalami bencana, kalah perang, bahkan dibuang dari tanah mereka sendiri ke tanah pembuangan di Babel. Karena itu, belajar dari kisah umat Israel, kita sebagai umat perjanjian baru yang telah beroleh janji keselamatan dan kehidupan kekal surgawi. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, marilah kita tetap taat mengikut Yesus dengan melakukan ketetapan dan perintahnya, berpegang pada janji-janji berkat dalam setiap firman-Nya, agar kita selalu dikuatkan, dihibur, dan disukacitakan menjalani hidup di dunia yang penuh tantangan bagi setiap pengikut Kristus. Namun ingat, firman juga mengandung janji kutuk bagi yang tidak mau percaya Yesus dan taat padanya. Maka biarlah setiap firman yang kita terima juga akan memperingatkan kita agar mau hidup dalam pertobatan, menghindari dosa yang akan membuat kita jauh dari Yesus dan meninggalkannya. Maka jalanilah hidup dengan berpegang pada firman Tuhan, karena di dalamnya kita mendapat penguatan, tetapi juga peringatan yang berguna untuk kehidupan kita, baik hidup yang sekarang ini, tetapi juga untuk hidup kekal sorgawi. Terpujilah Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara.